Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Apa ya salahku? Kok orang-orang kampung pada nggak mau nyapa aku? Perasaan aku udah biasa-biasa aja. Apa sih, Bu? Kok kayak orang sedih? Ibu sehat-sehat aja kan? Lagi sakit ya? Bapak, iya Pak, Ibu sehat kok. Tapi kok kayak kelihatan seperti sedih gitu. Oh, enggak kok Pak, nggak apa-apa. Ibu nggak apa-apa kok. Bapak mau minum apa? Kopi atau teh? Bapak minta teh aja deh, Bu. Seperti biasa ya, Bu. Gulanya dikit aja. Ya Pak, sebentar ya, Ibu buatin dulu. Aku kok jadi penasaran ya. Ada apa ya? Kok istriku nampak sedih kayak gitu? Apa aku berbuat salah atau apa ya? Ini Pak, tehnya diminum dulu, mumpung masih hangat. Wah, terima kasih Bu. Enak ini hangat-hangat. Udah, Ibu duduk sini aja. Kita ngobrol-ngobrol. Ya, tapi Ibu kan mau masak Pak, takut nanti kesiangan. Gampang itu. Nanti kan bisa beli lauk yang udah matang aja. Kan lebih simpel. Ya udah kalau gitu. Terus Bapak mau ngobrolin apa? Kok serius banget gitu kelihatannya? Nggak ada yang terlalu serius-serius banget sih, Bu. Cuman Bapak kok penasaran ya? Ketika lihat Ibu tadi seperti diam, sedih gitu. Ibu kan tahu kalau Bapak itu nggak mau punya istri yang sedih. Makanya Bapak ngajak Ibu untuk ngobrol. Apa mungkin Bapak ada salah ya sama Ibu? Enggak kok Pak, Bapak nggak salah sama Ibu. Udah tenang aja, Ibu nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Ibu pasti ngomongnya begitu. Bapak tahu kok Bu, kalau Ibu itu menyimpan sesuatu. Kelihatan tuh dari raut wajahnya Ibu. Emang gimana raut wajahnya? Masih happy kok. Itu mah happy yang dipaksain, Bu. Ya udahlah, mending Ibu cerita aja. Kan kita bisa sharing bersama, Bu. Sebenarnya Udah, Bu, cerita aja kenapa. Udah, Bapak siap kok mendengarkan. tapi Ibu itu bingung loh Pak. Bingung kenapa? Ya, apa ini cuma perasaannya Ibu aja? Ibu yang baper gitu. Perasaan yang bagaimana tuh, Bu? Gini loh Pak, kapan hari itu kan Ibu pas belanja, Ibu kok ngerasa ibu-ibu kampung itu pada diem semua ya Pak ya. Kayak cuek gitu loh, nggak kayak biasanya. Lah biasanya aja dari jauh gitu, pas ketemu udah saling sapa. Ini kok beda gitu loh. Nah, Ibu jadi kagok gitu loh, mau nyapa nggak enak. Soalnya Ibu lihat tuh mereka ya pada diem aja, pada cuek gitu loh Pak. Oh, begitu. Ya, mungkin mereka lagi serius belanjanya, Bu. Jadinya nggak sempat nyapa. Biasanya juga nggak segitunya Pak. Tahu kan, kalau ibu-ibu ketemu pasti kan rame. Ada aja yang dibicarakan itu loh Pak. Belanjanya nggak seberapa, tapi ngobrolnya itu bisa berjam-jam gitu loh. Nah, mungkin waktu itu pada nggak ada bahan omongan, Bu. Jadinya pada diam. Atau mungkin mereka pada sakit gigi kali, Bu. Alah, sakit gigi kok barengan. Siapa tahu, Bu. Sakit giginya pas barengan gitu. Nggak mungkin lah Pak. Ibu itu curiga ada sesuatu pasti. Tapi mereka itu nggak mau ngomong. Kan Ibu jadi nggak enak Pak. Oke,
Coba ibu ingat-ingat dulu deh. Apa ada sesuatu yang mungkin bisa membuat mereka seperti itu gitu? Ya perasaan ibu sih nggak ada apa-apa Pak. Ya tapi pas kapan hari itu ya, kita Bukan. semua kan diundang untuk bantu di rumah Bu Agnes. Pas itu kan ibu memang lagi nggak bisa. Itu loh Pak. Oh, tapi kan ibu kasih info juga kan pas itu kalau ibu nggak bisa datang gitu kan? Nah itu, waktu itu ya ibu lupa ngasih tahu mereka. Ya ibu pikir mereka paham sih kenapa ibu nggak bisa datang. Nah, itu mungkin sebabnya Bu, menurut Bapak sih. Karena mereka pikir ibu nggak mau membantu. Padahal kan ibu-ibu yang lain pada datang gitu. Masa segitunya Pak? Ya kan biasalah kalau kita ini nggak selalu bisa datang membantu tetangga yang lagi ada kerjaan. Iya sih Bu, tetapi kalau kita tinggal di kampung seperti ini, memang budayanya berbeda Bu, kalau dibandingkan kita tinggal di komplek perumahan. Kalau di kampung itu kan masih kental yang namanya gotong royong Bu, gitu. Nah itu Pak, ibu itu loh kadang malas sih datang ke acara-acara kayak gitu. Tahu kan kalau pada datang pada gosip yang ada. Makanya ibu kadang itu milih nggak terlalu aktif gitu loh Pak. Ya itulah sebabnya Bu, ibu dianggap beda sendiri mungkin ya. Dan ketika ibu nggak mau aktif, ya ibu jadi bahan perbincangan mereka. Mungkin loh ya. Ya tapi bener juga sih Pak. Tapi ya gimana ya, kan kadang males aja gitu loh. Pas ketemu nggak buat apa-apa, malah sibuk ngomongin orang lain. Itu namanya warna kehidupan Bu. Yang penting kita bisa menyaring mana yang baik-baik aja Bu. Tapi kehadiran kita di dalam pertemuan-pertemuan seperti itu menurut Bapak penting loh Bu. Apa itu termasuk ibu sedang menuai apa yang ibu tabur ya Pak ya? Ya sepertinya begitu ya Bu. Karena kalau kita nggak mau bergaul, sudah pastilah itu orang akan menjauh juga dari kita. Bahkan kita dianggap bukan bagian dari komunitas mereka. Yang penting kita bisa menempatkan diri aja Bu. Gitu ya, menurut Bapak. Iya. Bener juga sih Pak. Tapi rasanya nggak mungkin kalau ada asap, kalau nggak ada api ya Pak ya? Bah, keluar semua nih peribahasanya. Pasti dulu suka banget pelajaran bahasa Indonesia ya Ibu ini ya. Ya cuman itu aja sih Pak yang diingat. Tadi Ibu sempat mengatakan apa yang ditabur itu juga yang dituai. Ya gimana? Bapak pengen tahu artinya? Kalau artinya kita pasti sudah paham semua lah Bu. Iya. Tapi yang jadi pertanyaan Bapak kan, kita udah paham bahwa apapun yang kita tabur, suatu saat pasti kita akan tuai, ya toh? Terus? Ya tapi kok tetap saja melupakan ya, bahwa setiap tindakan kita itu selalu akan kembali kepada kita juga Bu. Maksudnya Pak? Nah maksudnya, kalau kita menabur angin, maka akan menuai badai. Tuh, ikut-ikut kan mengeluarkan peribahasa juga? Ya udahlah Bu, biar obrolan kita ini tambah seru gitu loh. Ya tapi emang benar ya Pak ya. Saat manusia melawan apa yang Tuhan perintahkan, maka manusia itu juga menuai hukuman. Ya itu ibarat rumus matematika sih Bu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi hukum tabur tuai itu adalah sebuah hukum alam. Dan itu kemungkinannya adalah 99,99999% Bu. Coba sekarang kita menabur jagung. Pasti yang tumbuh adalah jagung, ya toh? Kemungkinan tumbuh yang lain rasanya nggak mungkin deh. Misalnya tumbuh duren atau misal tumbuh mangga gitu atau tumbuh salak, nggak mungkin tuh, nggak mungkin. Ya tapi itu kan tumbuhan Pak. Terus bagaimana dengan perbuatan kita? Ya apa benar kalau kita menabur kejahatan, maka yang jahat juga akan kita tuai Pak? Buktinya banyak orang yang berbuat jahat, hidupnya malah enak-enak aja.
mereka baik-baik aja gitu. Sebaliknya, kadang ada orang yang menabur kebaikan, malah dimusuhi. Itu gimana tuh Pak? Nah, ini pemikiran yang sangat tajam ini Bu. Cocok ini Ibu jadi filsuf. Alah mulai. Udah, Ibu cocoknya itu jadi ibu rumah tangga aja Pak. Iya. Tapi apa yang Ibu sampaikan tadi memang nampaknya melesat dari hukum tabur tuai Bu. Orang yang berperilaku buruk malah dapat banyak kemudahan. Begitu juga sebaliknya kan Bu ya. Yang sudah berjuang menjadi baik malah banyak hambatan dalam hidupnya. Nah itu gimana itu Pak? Tapi kita nggak boleh fokus pada apa yang kita lihat sekarang sih Bu, menurut Bapak, karena semua perbuatan kita, baik yang baik maupun yang jahat, itu akan menerima upahnya sendiri. Mungkin nggak saat ini, tetapi suatu saat nanti pastilah kita terima Bu. Ya makanya Pak, Ibu itu kok ya kadang-kadang kecewa ya Pak ya. Udah melakukan yang baik, tapi tetap aja ketemu sama yang namanya masalah. Ya kalau udah gitu kan sekalian aja Ibu berbuat jahat, ya toh? Itu pikiran yang salah sih tapi itu Bu. Ingat ya bahwa Tuhan itu maha tahu loh Bu. Jadi tetap aja melakukan apa yang baik. Ya meskipun mungkin di sekitar kita melakukan yang jahat gitu. Kita gak boleh iri kepada orang jahat. Walaupun mungkin mereka kelihatannya sukses gitu Bu. Ya rasanya sulit ya Pak ya. Tapi benar sih kita harus tetap lurus di jalan yang benar. Karena hukum tabur tuai itu akan tetap berlaku. Iya, jadi kita nggak boleh jemu-jemu berbuat baik Bu. Dan kita nggak boleh berjalan di jalan orang yang jahat. Percayalah Bu, suatu saat Tuhan akan menunjukkan keadilannya dan mengadili semua perbuatan manusia. Setuju Pak. Kalau begitu mulai sekarang Ibu juga mau belajar tetap melakukan apa yang baik. Harus Bu. Ya Pak, termasuk ikut dalam perkumpulan itu loh. Biar di sana Ibu tetap bisa menunjukkan sikap-sikap yang baik. Nah gitu dong, harus seperti itu tuh Bu. Iya. Biar hidup ini berguna bagi sesama Bu. Yang baik kita ikuti, ya yang jahat kita jauhi Bu. Iya betul itu Pak. Oke deh Pak, kalau gitu ini rencananya mau makan apa? Ntar Ibu belikan. Apa ya? Misal nasi campur aja gimana Bu? Ya nggak apa-apa sih. Nasi campur lauknya apa? Bapak pengen ikan goreng aja deh. Oke deh, kalau gitu Ibu ke warung dulu ya. Boleh, ya Bu. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.